kesempatan kali ini, kami akan sedikit menceritakan kisah inspiratif dari seorang tokoh yang mungkin tidak asing lagi di telinga kita. Beliau adalah salah satu wakil Presiden Republik Indonesia pertama. Tak lain dan tak bukan, beliau adalah sosok Muhammad Hatta. Muhammad Hatta yang akrab disapa Bung Hatta adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia dikenal sebagai proklamator kemerdekaan bersama Soekarno, serta menjabat sebagai Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Muhammad Hatta lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Hatta berasal dari keluarga Minangkabau yang terpandang dan menjunjung tinggi pendidikan. Sejak kecil, ia menunjukkan ketekunan dan minat yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Muhammad Hatta bersekolah di sekolah rakyat setingkat SD dan pindah ke ELS atau Air Pons Leisure School tingkat SMP di Padang. Lalu ia melanjutkan sekolah menengah atasnya di Mare Woodbridge Leisure on the West di Padang hingga lulus pada tahun 1917. Setelah menyelesaikan pendidikan di tanah air, ia melanjutkan studinya ke Belanda, yaitu di Hollins Hogeschool, Sekolah Tinggi Ekonomi di Rotterdam, Belanda pada tahun 1921. Saat menempuh pendidikan di Belanda, Muhammad Hatta menunjukkan prestasi akademik yang gemilang dan semangat perjuangan yang tinggi. Selain akademiknya, Hatta aktif dalam berbagai organisasi mahasiswa. Ia menjadi pemimpin Perhimpunan Indonesia atau Indisch Vereniging di Belanda yang berperan besar dalam membangkitkan kesadaran nasionalisme dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, perhimpunan ini lebih fokus mengamati perkembangan pergerakan di Indonesia dengan memberikan banyak ulasan dan banyak komentar di media massa Indonesia. Perhimpunan Indonesia menerbitkan majalah Hindia Poetra yang belakangan juga diberi nama lebih provokatif, Indonesia Merdeka pada tahun 1980. Akibat tulisan-tulisannya yang tajam mengkritik pemerintah kolonial, pada 25 September 1927, Hatta bersama Ali Sastrawamijoyo ditangkap oleh penguasa Hindia Belanda atas tuduhan mengikuti partai terlarang yang berhubungan dengan Semanggi. Dengan kata lain, mereka dituduh terlibat pemberontakan di Indonesia yang dilakukan PKI dari tahun 1926 hingga 1927, dan mereka menghasut agar menentang kerajaan Belanda. Muhammad Hatta mendapat hukuman 3 tahun di penjara. Ia dimasukkan ke dalam penjara di Rotterdam hingga akhirnya mereka bebas karena semua tuduhan tidak bisa dibuktikan. Setelah menuntaskan pendidikannya di Hans Hogeschool Rotterdam, Muhammad Hatta meraih gelar insinyur ekonomi dengan prestasi yang membanggakan. Pada tahun 1932, Hatta pulang ke Indonesia dengan tujuan membawa ide-ide baru serta semangat perjuangan yang telah ia bangun selama di luar negeri. Sesampainya di Indonesia, Hatta langsung bergabung dengan berbagai organisasi pergerakan termasuk Partai Nasional Indonesia dan Badai Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada 17 Agustus 1945, Muhammad Hatta bersama Soekarno secara resmi memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sebagai bentuk kepercayaan dan penghargaan atas kepemimpinannya, Hatta kemudian diangkat menjadi Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Selain menjabat sebagai Wakil Presiden, Hatta juga dipercaya menjadi Perdana Menteri dalam beberapa kabinet, yaitu Kabinet Hatta I, Kabinet Hatta II, dan Kabinet Republik Indonesia Serikat. Muhammad Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Gelar ini diberikan karena ia sangat mempercayai bahwa koperasi adalah model ekonomi yang paling sesuai dengan budaya dan semangat gotong royong bangsa Indonesia.
Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, barulah Hatta membuka hatinya untuk memikirkan urusan pribadi. Melalui perantara keluarga dan teman dekat, ia kemudian diperkenalkan dengan Rahmi Rahim, seorang gadis muda berusia 19 tahun. Saat itu, Bung Hatta telah berusia 43 tahun. Meski terpaut usia 24 tahun, komunikasi mereka berjalan baik sejak awal. Rashmi yang muda, ceria, dan lembut memberikan kehangatan bagi Hatta yang cenderung pendiam dan serius. Hatta memang sosok yang jauh dari kemewahan dan kegairahan atau perempuan. Kekasih Hatta adalah buku-buku dan buku. Mereka menikah pada 18 November 1945 di Megamendung, Bogor. Presiden Soekarno menjadi saksi nikahnya. Resepsi pun sangat sederhana, mencerminkan gaya hidup Bung Hatta yang merakyat. Mahar yang diberikan Muhammad Hatta kepada Rahmi Rahim kala itu adalah buku karangannya sendiri yang berjudul Alam Pikiran Yunani, sebuah buku terjemahan dan karya ilmiah Bung Hatta yang mengulas filsafat Yunani kuno. Pemberian buku ini bukan karena Bung Hatta pelit atau tidak mampu membeli mahar dalam bentuk lain, tapi karena ia ingin memberi sesuatu yang mencerminkan nilai, ilmu, dan prinsip hidupnya. Pilihan mahar ini juga memperlihatkan bahwa sejak awal hubungan Hatta dan Rahmi dibangun di atas pemahaman, bukan kemewahan. Dan Rahmi menerima itu dengan tulus karena ia memang mencintai sosok Hatta yang sederhana. Hatta dan Rahmi menjalin puluhan tahun pernikahan tanpa sorotan. Namun di balik kesunyiannya itu ada cinta yang tumbuh dan bertahan. Rahmi mendampingi di sisinya hingga detik terakhir. Muhammad Hatta meninggal pada 14 Maret 1980 di Jakarta, Indonesia. Setelah dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo selama 11 hari, beliau dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta dengan upacara kenegaraan yang dipimpin oleh Wakil Presiden Adam Malik. Dalam banyaknya wawancara setelah kepergian sang suami, Rahmi tak pernah mengeluh tentang kehidupan mereka yang serba sederhana. Ia menyambut bahwa Bung Hatta adalah orang yang tidak pernah meninggikan suara dan tidak pernah memaksa dan selalu mendidik dengan memberi contoh. Rahmi menyebut suaminya sebagai sahabat terbaik dalam hidupnya.